Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan. Nah, pada minggu lalu, kita sudah belajar tentang satuan-satuan konsentrasi. Nah, satuan-satuan konsentrasi yang sudah kita pelajari, yakni yang pertama adalah molalitas. Di mana molalitas adalah rumusnya 1000 per gram pelarut dikali gram terlarut dibagi mr. Satuan-satuan konsentrasi yang kedua, yakni fraksi mol. Fraksi mol ada dua, yaitu fraksi mol zat pelarut atau XP dan fraksi mol zat terlarut atau XT. Nah, pada kesempatan kali ini, pertama kita akan belajar tentang peran sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah beberapa contoh peranan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pembuatan es krim tradisional. Es krim tradisional bisa juga dinamakan dengan es puter. Tahukah kalian cara membuat es krim secara tradisional? Secara tradisional, es krim dibuat dengan memutar-mutar adonan es krim di dalam bak berisi campuran es batu, air, dan garam. Itulah alasan es krim juga dikenal dengan nama es puter. Apa fungsi penambahan garam dalam proses pembuatan es krim? Kalian akan menemukan jawabannya setelah mempelajari materi sifat koligatif larutan dalam bab ini. Peran sifat koligatif larutan selanjutnya yakni penambahan etilen glikol pada radiator mobil sebagai zat anti beku. Tahukah kalian bahwa untuk mencegah pembekuan air dalam radiator mobil pada temperatur di bawah 0 derajat Celcius, dalam hal ini pada daerah-daerah yang mengalami musim dingin, perlu ditambahkan suatu zat anti beku? Zat terlarut yang dikenal sebagai zat anti beku itu ialah etilen glikol atau C2H4OH 2 kali. Di mana dalam perdagangan zat itu disebut prestone. Peran sifat koligatif larutan selanjutnya, di daerah bermusim dingin, garam sering disebar di jalanan bersalju. Hal ini dilakukan agar salju cepat mencair. Itulah beberapa contoh sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang bergantung pada banyaknya partikel terlarut dan tidak bergantung pada jenis zat terlarut. Sifat koligatif larutan meliputi penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Sifat koligatif dapat digunakan untuk menentukan massa molekul relatif dan derajat ionisasi suatu senyawa. Baiklah, sekarang kita akan mempelajari sifat koligatif larutan yang pertama, yakni penurunan tekanan uap larutan. Tekanan uap zat padat pada umumnya rendah, sehingga kebanyakan zat padat tidak mudah menguap. Berbeda dengan zat cair, baik murni maupun dalam larutan, mempunyai tekanan uap tertentu bergantung pada temperatur. Pengaruh temperatur terhadap tekanan uap air ditunjukkan pada tabel berikut. Pada tabel ini terlihat bahwa semakin tinggi temperatur, maka semakin tinggi tekanan uap air. Hal ini dapat dimengerti karena semakin tinggi temperatur, maka semakin banyak pula molekul air yang menjadi uap. Akibatnya, tekanan uapnya menjadi lebih besar. Tekanan uap larutan yang mengandung zat non-ionik dan tidak mudah menguap ditunjukkan pada tabel berikut. Pada tabel ini terlihat bahwa
tekanan uap larutan selalu lebih rendah dari tekanan uap pelarut murninya. Suatu zat terlarut non-volatil atau tidak mudah menguap terdistribusi dalam larutan dan beberapa partikel akan berada pada permukaan seperti diilustrasikan pada gambar B. Pada gambar B, adanya partikel terlarut pada permukaan mengurangi banyaknya molekul pelarut yang menjadi bentuk uap. Hal itu menyebabkan molekul-molekul pelarut yang berada di permukaan larutan lebih sedikit daripada pelarut murni seperti diilustrasikan pada gambar A. Akibatnya, tekanan uap larutan atau P menjadi lebih rendah daripada tekanan uap pelarut murni atau P0. Hal itu berlaku pada semua temperatur. Jadi, tekanan uap pelarut murni lebih besar daripada tekanan uap larutan, karena banyaknya molekul pelarut yang menjadi bentuk uap pada pelarut murni lebih banyak daripada larutan. Pada temperatur yang sama, misalkan T1, jarak vertikal antara dua kurva atau P0-P menunjukkan penurunan tekanan uap larutan atau delta P. Pada kurva ini juga tampak bahwa tekanan uap larutan atau P aksen selalu lebih rendah daripada tekanan uap pelarut murni atau P0 pada semua temperatur. Agar larutan memiliki kesetimbangan tekanan uap seperti pelarut murni, temperatur sistem harus dinaikkan dari T1 ke T2. Dengan demikian, dapat dimengerti mengapa larutan yang konsentrasi partikel terlarutnya lebih banyak akan menyebabkan molekul pelarut yang ada di permukaan lebih sedikit, sehingga molekul-molekul pada permukaan yang membentuk uap juga lebih sedikit. Pada tahun 1886, Raoult menyatakan, pada temperatur yang sama, tekanan uap larutan atau P yang mengandung zat terlarut non-volatil sama dengan fraksi mol pelarut atau Xp dalam larutan dikalikan dengan tekanan uap pelarut murni atau P0. Jadi dapat dirumuskan P sama dengan P0 dikali Xp. Xp sama dengan Np per Nt plus Np, di mana Np adalah mol pelarut dan Nt adalah mol zat terlarut. Penurunan tekanan uap larutan atau delta P dapat dirumuskan delta P sama dengan P0 dikurangi P. Delta P sama dengan P0 dikali Xt, di mana Xt adalah fraksi mol zat terlarut. Anak-anak, untuk contoh soalnya bisa kalian lihat di video berikutnya. Tetap semangat!